Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tauhid Sidik, ingin menjelaskan tentang pengantar basis data. Pokok pembahasan kali ini yang pertama adalah basis data, yang kedua 3 tingkatan arsitektur basis data, yang ketiga bahasa dalam DBMS, yang keempat model data, yang kelima fungsi DBMS, yang keenam komponen DBMS, yang ketujuh arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakaian membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum, dan dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Yang kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data. Ada 3 tingkatan dalam arsitektur basis data yang bertujuan untuk membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data yaitu tingkatan eksternal, tingkatan konseptual, dan tingkatan internal. Tingkatan eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antar datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integritas informasi. Semua cara pandang pada tingkat eksternal berupa data yang dibutuhkan oleh pemakai harus sudah tercakup di dalam tingkat konseptual atau dapat diturunkan dari data yang ada. Deskripsi data dari entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari jenis data dan besarnya atribut tanpa memperhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran byte. Tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, alokasi penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record, pemampatan data, dan teknik encryption. Data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada dua jenis data independence, yaitu physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Yang ketiga, bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah pengumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan
yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak, manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan biasanya dapat ditempelkan pada bahasa tuan rumah. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Yang kedua, non-prosedural digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Secara khusus, pengguna menggunakan berbagai bahasa. Programmer aplikasi menggunakan bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain yang ditempelkan dengan bahasa yang dipakai dalam DBMS. Yang keempat, ada model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk merepresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual, digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan konsep antar entitas. Beberapa jenis model data yang berbasis objek yang umum adalah entity relationship, semantik, fungsional, dan object oriented. Dua, model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data yang berbasis record, yaitu model data relasional, model data hierarki, model data jaringan. Yang kelima, fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaliknya disediakan oleh database management system adalah penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data, katalog yang dapat diakses pemakai, mendukung transaksi, melayani kontrol currency, melayani recovery, melayani autorisasi, mendukung komunikasi data, melayani integrity, melayani data independence, dan melayani utility. Komponen DBMS. Query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian database manager memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. File manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. DML preprocessor, modul yang mengubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. DDL compiler mengubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dictionary manager mengatur akses dalam memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Yang terakhir ada arsitektur DBMS multi-user. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di bawah ini. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk pemakai berjenis DAM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi
yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Dengan cara yang sama, pesan dikembalikan ke terminal pemakai. Arsitektur ini menempatkan beban yang besar pada komputer pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi tetapi juga harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada terminal seperti format data untuk tampilan di monitor. File server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur file server adalah terdapat lalu lintas jaringan yang besar. Masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. Kontrol terhadap concurrency, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks. Client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur yang bernama client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemrosesan klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Tidak ada kebutuhan klien dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface, berfungsi sebagai workstation, tempat menjalankan aplikasi basis data. Klien menerima permintaan pemakai, memeriksa sinteks, dan generate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Kemudian meneruskan pesan ke server, menunggu respons dan bentuk respons untuk pemakai akhir. Server menerima dan memproses permintaan basis data, kemudian mengembalikan hasil ke klien. Proses-proses ini melibatkan pemeriksaan autorisasi, jaminan integritas, pemeliharaan data dictionary, dan mengerjakan query serta proses update. Selain itu juga menyediakan kontrol terhadap concurrency dan recovery. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.